Melalui buku ini, Prof. Asfi berupaya begitu ya, mendiskusikan kembali tentang peran, eksistensi dan kontribusi orang Tionghoa dalam sejarah sosial politik di Indonesia. Hal ini penting memang karena sebelumnya peran mereka sebagai kaum minoritas cenderung terabaikan begitu ya, tidak ada dalam sejarah nasional kita. Nah, ini saya pikir upaya yang penting untuk bagaimana kita sebagai akademisi menunjukkan keberpihakan gitu ya, dan mendukung kesetaraan bagi pihak-pihak yang mungkin termarginalkan atau mengalami minoritas, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks sosial politik di Indonesia. Ya, ini untuk memperingati bahwa sudah 25 tahun saya meneliti tentang berbagai aspek sejarah, mengenai aspek sejarah yang mungkin jarang ditulis oleh banyak orang, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak boleh diketahui masyarakat. Nah, ini menurut saya bagian dari pelurusan sejarah, juga bagian dari mencerdaskan masyarakat. Jadi itu yang ingin saya lakukan, misalnya terkait etnik Tionghoa yang di dalam sejarah Orde Baru itu diperlakukan secara tidak adil gitu. Ada diskriminasi terhadap mereka, ada penulisan sejarah tentang Tionghoa, tentang apa yang dilakukan perjuangan orang-orang Tionghoa itu yang tidak ditulis dalam sejarah, bahwa orang tua Tionghoa itu sama saja dengan etnik yang lain juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi saya mengangkat misalnya perjuangan seorang John Lee, bagaimana dia berjuang pada tahun 45 itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu. Kalau Bapak melihat Tionghoa pada saat ini, gimana Pak perannya Pak? Ya, kami sudah melakukan penelitian ya belakangan ini mengenai persepsi masyarakat tentang etnik Tionghoa gitu. Jadi bahwa karakter masyarakat Tionghoa yang ulet, tekun, pekerja keras itu masih tetap gitu, dan itu menurut saya positif saja gitu. Lalu kemudian persepsi tentang kondisi orang tua Tionghoa itu kaya itu ataupun golongan menengah ke atas itu sudah berubah sekarang, karena masyarakat juga sudah tahu bahwa ada orang Tionghoa juga yang biasa saja atau miskin gitu. Namun yang ketiga itu adalah persepsi bahwa ada pengusaha Tionghoa yang menguasai ekonomi Indonesia. Nah, persepsi itu masih tetap gitu. Menurut hemat saya, seandainya persepsi itu tidak bisa dirubah, harus diadakan penyeimbangan agar persepsi itu berusaha menjadi lebih baik. Jadi misalnya benar bahwa ada pengusaha Tionghoa yang menguasai Indonesia, ekonomi Indonesia, namun di sisi yang lain mereka juga membantu masyarakat membangun perumahan, membantu UMKM, membantu banyak orang miskin, ataupun membina olahraga yang menghasilkan prestasi seperti bulu tangkis yang membanggakan Indonesia itu, ataupun juga membantu kalau terjadi bencana gitu. Jadi persepsi itu harus ditambah tapi yang positif gitu. Jadi misalnya orang Tionghoa itu memang menguasai ekonomi Indonesia, tapi mereka membantu UMKM, tapi mereka menyumbang banyak untuk orang miskin,
tapi mereka membina olahraga Indonesia, tetapi mereka itu juga melakukan pendanaan yang besar untuk penanggulangan bencana dan seterusnya gitu. Ada dengan terbitnya buku ini dan dipublikasikan secara luas, ada harapan untuk pemerintah yang sekarang mengembalikan gitu historiografi pada jalur yang benar, misalnya tiga nama Tionghoa yang hilang jadi ada, dan kita memberi penghargaan kepada orang Tionghoa tertentu yang punya. Iya, jadi menurut hemat saya setiap tahun itu ada pengusulan pahlawan nasional gitu. Jadi sudah ada satu orang Tionghoa dari 206 pahlawan nasional sampai sekarang, sudah ada satu orang Tionghoa yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu John Lee gitu. Saya berpikir sebaiknya juga ada orang Tionghoa yang lain yang berjuang untuk mengisi kemerdekaan gitu. Itu juga diangkat menjadi pahlawan nasional. Saya sudah menyebut satu nama tadi, misalnya Edi Lembong dari Yayasan Nabil, yang terus berusaha untuk bagaimana mendekatkan orang Tionghoa ini ke dalam bangsa Indonesia gitu, menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia. Nah, hal semacam ini harus terus dilakukan gitu, dan penghargaan harus diberikan juga kepada mereka yang mengerjakan advokasi atau upaya-upaya untuk menjadikan sekali lagi orang Tionghoa ini bagian seutuhnya dari bangsa Indonesia gitu. Masuk yang 3 nama yang hilang dalam penyusun BPU. Oh, itu sekarang sudah disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan BPIP. Itu sudah menyusun buku laporan tentang persidangan BPU PK dan PPKI pada tahun 45. Jadi di dalam buku itu sudah ada catatan yang otentik tentang siapa saja yang hadir di dalam persidangan itu. Ya, ada 4 orang Tionghoa misalnya. Nah, buku itu akan diterbitkan. Namun persoalannya adalah buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara, buku yang berwarna hitam, yang menghilangkan ke-4 nama itu, apakah tidak perlu ditarik gitu. Sementara buku yang baru yang diterbitkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dengan BPIP itu bisa juga diterbitkan gitu. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada Prof. Asfi atas peluncuran bukunya, sekaligus merayakan 70 tahun usianya, dan tentu saja dedikasinya kepada ilmu pengetahuan di bidang sejarah. Dan saya pikir buku mengenai mengembalikan posisi Tionghoa dalam historiografi Indonesia itu menjadi sangat penting, karena peran dari warga Tionghoa Indonesia itu alpa, kosong atau ditiadakan, karena memang ada satu stigma, satu upaya untuk mendiskriminasi tokoh-tokoh sejarah di dalam, khususnya orang Tionghoa di dalam sejarah Indonesia. Jadi buku ini menjadi penting karena dia mengisi kekosongan informasi dan pengetahuan mengenai sumbangsih kontribusi orang Tionghoa di dalam sejarah Indonesia. Ya, menurut hemat saya buku Prof. Asfi ini merupakan buku yang amat perlu dibaca bagi semua yang peduli pada proses nation building kita. Karena buku ini mengangkat masalah-masalah, atau bukan masalah lah, isu peran etnis Tionghoa dalam sejarah kita, dan banyak sekali cerita yang belum terungkap di tempat lain itu terungkap di sini. Jadi buku ini sangat menarik, enak dibaca, dan penuh informasi yang perlu diketahui oleh generasi penerus kita. Saya senang sekali kumpulan Pak Asfi mengenai orang Tionghoa ini akhirnya bisa diterbitkan ya, karena itu kan opini ya, jadi berceceran di mana-mana, jadi akhirnya dijadikan satu buku yang handy, yang orang nggak perlu susah-susah nyari clippingnya. Dan setahu saya malah ada beberapa artikel yang akhirnya nggak ketemu ini. Jadi padahal tuh artikelnya penting, tapi memang arsip kan susah ya, apalagi dari surat kabar. Nah, ini bukunya sudah diterbitkan, dan harapan saya orang-orang membaca ya, karena ya tulisan-tulisan itu opini ya, tidak
terlalu susah seperti textbook atau buku-buku sejarah yang lengkap, tapi ini opini pendek-pendek, tematis, dan saya rasa cepat membaca dan mudah sekali dipahami. Jadi harapan saya buku ini akan banyak dibaca orang, dan juga apa ya, yang masih merasa muda pindah ke atas. orang bisa mengapresiasi buku ini, dan paling penting adalah mengapresiasi kontribusi yang sudah diberikan oleh Pak Asfi kepada baik masyarakat Tionghoa ataupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itu harapan saya atas buku ini. Terima kasih.